Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua cara membuat nasi goreng saus tiram. Ini rasanya enak, anak-anak suka dan wajib banget kalian cobain. Kita siapin sama-sama ya bahan-bahannya. Di sini saya telah memotong kecil-kecil bawang putih sebanyak 3 siung. Tambahkan garam agar tidak licin ya ketika kita menghaluskannya. Dan sekarang kita haluskan terlebih dahulu. Jika sudah halus, kita sisihkan, lanjut di bahan yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan mengiris atau memotong bawang merah. Di sini bawang merahnya saya memakai sekitar 4 siung ya. Kita iris tipis-tipis dan lakukan sampai selesai ya. Jika sudah selesai, sekarang bawang merahnya ini akan saya sisihkan sejenak ke dalam wadah ya. Dan lanjut kembali ke bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan dalam membuat nasi goreng ini. Di sini saya telah mencuci bersih sayurannya seperti sayur sawi ini ya teman-teman. Pakailah atau gunakan secukupnya saja ya. Kita sisihkan, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu setelah itu saya juga memakai daun bawang. Daun bawangnya ini saya pakai sekitar 3 batang daun bawang ya. Kita potong kecil-kecil dan lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, sisihkan, lanjut ke daun seledrinya. Daun seledrinya saya memakai 3 batang daun seledri ya. Kita iris juga kecil-kecil. Untuk daun bawang dan daun seledrinya jangan di skip ya teman-teman, agar hasil dari nasi gorengnya menjadi enak dan juga wangi. Sisihkan sejenak daun bawang dan daun seledrinya. Lanjut untuk memotong cabai merah keriting. Cabai merahnya ini akan saya buang terlebih dahulu ya bijinya. Dan saya menggunakan 2 buah cabai merah keriting. Jika bijinya sudah kita buang, kita akan potong kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ini sudah saya buang dan selanjutnya akan saya iris kecil-kecil atau tipis-tipis ya. Lakukan sampai dengan selesai ya. Sudah selesai, sisihkan sejenak. Lanjut untuk mengiris bakso. Ini sebagai tambahan toppingnya ya teman-teman. Untuk baksonya saya menggunakan bakso sapi yang ukurannya kecil. Di sini saya menggunakan 6 buah bakso sapi. Iris tipis-tipis dan lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk siapkan wajan, beri minyak makan, dan jangan lupa untuk menyalakan api kompornya. Kita tumis bawang merah yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang harum dan juga enak. Jika sudah, kita masukkan bawang putih yang sudah kita ulek tadi ya teman-teman. Dan kita masukkan juga 1 butir telur. Kita aduk-aduk dan kita campurkan dengan bawang yang sudah terlebih dahulu kita tumis tadi ya. Jangan lupa untuk memasukkan bakso sapi yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris. Setelah itu masukkan juga nasi yang akan kita buat menjadi nasi goreng. Aduk sampai dengan rata. Dan setelah itu tambahkan sejumput merica bubuk atau lada bubuk. Masukkan juga 1 bungkus saus tiram. Tambahkan kaldu jamur. Kita aduk kembali, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata.
Jika sudah rata dan sudah larut dari bumbunya, kita masukkan kecap manis sebanyak 4 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Untuk merek tergantung dari selera ya. Jika sudah rata, jangan lupa untuk dimasukkan sayur-sayurannya seperti sawi, daun bawang, dan juga daun seledrinya. Tidak lupa juga masukkan potongan cabainya ya teman-teman. Sebelum disajikan, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya terlebih dahulu ya. Kalau sudah pas, boleh kita matikan api kompornya, lalu kita sajikan di atas piring saji nasi gorengnya untuk kita nikmati bersama keluarga tercinta. Dan inilah teman-teman resep nasi goreng saus tiram saya hari ini. Semoga menginspirasi ya untuk kalian yang suka atau punya nasi sisa atau nasi kemarin. Jangan dibuang, lebih baik digoreng aja seperti ini, dan ini rasanya sangat enak sekali. Dan terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut di resep nasi goreng yang kedua. Nasi goreng yang kedua ini cara bikinnya gampang banget, mudah banget. Bahan-bahan yang kita gunakan mudah banget kita cari di dapur. Dan sekarang kita akan bikin sama-sama. Jangan di skip ya videonya. Terima kasih. Pertama-tama teman-teman, kita akan mempersiapkan bumbu irisnya terlebih dahulu ya. Di sini saya memakai cabai keriting yang sudah berwarna merah atau sudah matang. Saya memakai 3 buah ya, tapi di ujungnya itu akan saya buang, tidak saya gunakan. Lalu kita potong bulat seperti ini, seperti yang saya lakukan ya. Tapi kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan ya cabainya. Kalau sudah selesai irisan cabainya, kita sisihkan sejenak. Lanjut di bahan yang selanjutnya yaitu daun bawang. Daun bawangnya jangan di skip ya teman-teman. Harus digunakan agar hasil dari nasi goreng kita itu wangi. Dan jangan lupa untuk ditambahkan 1 batang daun seledri ya. Potong kecil-kecil atau iris kecil-kecil atau halus ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai. Untuk daun bawangnya boleh disesuaikan dengan selera ya, atau banyak atau sedikitnya nasi yang akan kalian goreng. Jika bumbu irisnya sudah selesai, kita sisihkan sejenak ya. Lanjut di bumbu yang kedua yaitu bumbu uleknya. Siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita potong-potong agar ketika menghaluskannya itu lebih mudah dan lebih gampang. Tambahkan cabai rawit sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambahkan ya. Kalau tidak suka, cukup dengan 4-5 buah cabai rawit saja. Kita ulek atau kita haluskan, gunakan alat tradisional saja ya teman-teman. Ulekan seperti ini. Jangan terlalu halus, cukup tekstur kasar aja seperti ini sudah selesai. Untuk bumbu yang sudah kita ulek tadi, jangan lupa kita tumis ya, menggunakan minyak makan yang sudah dipanaskan. Untuk apinya jangan terlalu besar ya, khawatirnya nanti malah gosong. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang harum. Jangan lupa setelah itu tambahkan secukupnya ayam yang sudah disuwir. Dan jangan lupa juga untuk masukkan nasi yang akan kita gunakan. Saya di sini menggunakan nasinya sekitar 3 porsi ya teman-teman. Dan jika sudah dimasukkan nasinya, kita aduk-aduk agar bumbunya ini meresap dan nasinya berasa ya, gurihnya dan juga asinnya. Aduk sampai dengan rata, pastikan semuanya sudah tercampur dengan sempurna. Jika sudah, masukkan bumbu irisnya seperti cabai yang sudah kita iris tadi, daun bawang dan juga daun seledrinya ya. Aduk kembali, pastikan daun bawangnya sudah layu dan semuanya juga sudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Jika kurang asin boleh ditambahkan garamnya. Kalau kurang gurih boleh juga ditambahkan kaldu jamur atau penyedap rasa yang lainnya. Dan menurut saya ini sudah pas ya teman-teman, sudah enak.
Dan saatnya sekarang akan kita angkat, lalu siap untuk kita sajikan di atas piring saji seperti ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita tuangkan atau kita masukkan nasi gorengnya. Untuk toppingnya teman-teman boleh ditambahkan dengan kerupuk, acar timun, ataupun dengan telur mata sapi ataupun telur dadar ya teman-teman. Dan ini akan saya tambahkan 1 buah telur yang sudah saya goreng sebelumnya. Dan ini nasi goreng kampungnya sudah jadi. Bahan-bahannya atau bumbunya simpel banget, rasanya enak teman-teman. Silahkan dicoba ya, semoga menginspirasi dan semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua.